Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Asusilawati and my ID number is 1801013. I'm from Trisha CS Group, and then in here we are mau mempresentasikan jurnal yang berjudul Guidance and Counseling Profession, Philosophy and Professional Challenge in the Future. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membedah 5W1H dari jurnal ini. Di mana jurnal ini ditulis oleh Alfaiz dengan alamat email alfaiz.sinch.icp@gmail.com. Beliau dari STKIP PGRI Sumatera Barat. Oke, kita langsung ke W yang pertama. Kan ada 5W1H tuh. Nah, W yang pertama itu tentang what. Jadi, topik apa yang dibahas dalam jurnal ini? Nah, untuk topik yang dibahasnya sendiri itu sama seperti judul di awal jurnal ini, yaitu profesi bimbingan dan konseling, sebuah filsafat dan tantangan profesional di masa yang akan datang. Jadi awalnya jurnal ini membahas tentang paradigma bimbingan dan konseling dari sudut pandang filsafat dan tantangan profesional di masa yang akan datang yang harus dipahami dan dihadapi oleh konselor di masa yang akan datang tanpa harus menghilangkan norma-norma agama dan nilai-nilai kebudayaan yang sudah melekat di diri kita. Nah, untuk selanjutnya dalam jurnal ini juga dibahas tentang filsafat. Filsafat untuk BK itu sendiri sebagai ilmu pengetahuan, di mana filsafat adalah proses mencari pengetahuan sejati tentang sifat kehidupan dan makna kehidupan melalui proses kehidupan itu sendiri sehari-hari. Nah, di mana dalam proses mencarinya kita mempelajari 3 aspek, yaitu aspek logika, etika, dan estetika. Di mana aspek logika itu mencari tentang benar dan salah, lalu aspek etika itu baik dan buruk, dan estetika itu indah atau tidak indah. Nah, sebagai salah satu disiplin praktisi, ilmu bimbingan dan konseling itu adalah cabang dari pohon filsafat, ilmu tentang manusia yang mempelajari tentang kondisi jiwa, perilaku manusia, dan pikiran manusia yang sering kita sebut sebagai ilmu psikologi. Nah, untuk selanjutnya juga penulis dalam jurnal ini membahas tentang tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Sudah kita ketahui bahwa tantangan bagi setiap ilmu pengetahuan adalah adanya kepunahan, permusnahan, atau perubahan baru untuk menggantikan hal-hal yang lama. Begitupun dengan BK. BK akhirnya bisa kan mengikuti perkembangan zaman, menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Nah, begitupun selanjutnya BK harus tetap bisa menghadapi tantangan-tantangan di masa yang akan datang. Contohnya kan pada masa pandemi saat ini, BK tetap bisa melakukan kegiatan bimbingan dan konseling, masih tetap bisa dilakukan dengan memanfaatkan banyak kemajuan teknologi seperti konseling online lewat virtual seperti Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Begitupun BK tetap bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi seperti saat ini. Konseling tetap bisa dilakukan meskipun tidak tatap muka secara langsung. Itu artinya kita tetap bisa menghadapi tantangan-tantangan di masa yang akan datang. Nah, semoga seterusnya. Nah, lanjut ke poin berikutnya, yaitu W yang kedua. Why? Artinya kenapa? Kenapa? Alasannya apa peneliti memilih meneliti ini? Tujuan penelitiannya apa? Nah, alasannya karena penulis menganggap bimbingan dan konseling itu penting sebagai ilmu pengetahuan. Karena di era abad ke-21 ini, BK telah menjadi profesi penolong yang disetujui oleh dunia. Lalu tujuannya apa? Tujuannya agar profesi bimbingan dan konseling bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman dan bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi seperti apapun dan dimanapun. Itu tujuannya. Oke, cukup sekian dari saya. Untuk pembahasan 3W1H berikutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Evan. Kepada Saudari Evan, saya persilahkan. Okay, good morning Miss and good morning my friend. I will introduce myself. My name is Sabar Sutipedi Saluku and my call number is 180 and 127. Ya, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang di mana tempat yang disediakan bagi konseling dan konselor agar dapat melaksanakan kegiatan konseling ini berjalan dengan baik. Jadi bisa di sini juga tantangan untuk mempersiapkan masa depan
BK, tantangan yang akan dihadapi ini dalam setiap pengembangan ilmu pengetahuan di dunia saat ini adalah siap untuk keberadaan dalam maksud kepunahan atau pemusnahan dan perubahan dengan hal-hal baru yang menggantikan hal lama dalam kehidupan. Istilah ini adalah proses generasi yang berurutan antara generasi lama dan generasi baru. Di setiap waktu ada tokoh. Setiap tokoh di sini ada peradaban yang terbentuk. Di setiap peradaban di sini pula ada ilmu seperti yang diilustrasikan oleh Karl Popper saya. Tantangan setiap ilmu dalam karyanya logika penemuan ilmiah menjelaskan bahwa ada proses logis untuk menemukan informasi baru melalui proses pemalsuan. Di sini singkatnya pemalsuan makna Popper adalah ilmu yang disebut ilmiah jika membuat prediksi yang memiliki risiko kesalahan atau dalam hal ini pengetahuan ilmiah berasal dari teori yang telah disiapkan untuk melakukan konfirmasi diskon lagi menurut Hanarawan 2012. Okay, thank you my friend, thank you miss, and thank you my friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yasin Multiha. My ID number 180100020. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang when atau kapan dilakukannya penelitian. Namun dalam jurnal yang saya ambil ini tidak melakukan penelitian secara langsung ke lapangan, tetapi mengumpulkan berbagai teori dari berbagai ahli yang ada di dunia. Autor juga mengatakan bahwa pada abad ke-21 ini profesi bimbingan dan konseling telah berkembang di seluruh dunia. Dan penulis juga mengajak untuk menyiapkan masa depan profesi bimbingan dan konseling dengan cara melakukan hal-hal yang baru dan mengubah hal yang lama. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisani Srina Lukiana dengan NIM 18010047. Saya di sini akan menjelaskan siapa objek penelitian dalam jurnal ini. Di sini yaitu profesi bimbingan dan konseling di Indonesia harus memiliki pemahaman dari sudut pandang psikologis karena aspek psikologi menjadi kunci utama untuk membangun kehadiran dalam menerima individu yang dibantu. Oleh karena itu, profesi bimbingan dan konseling adalah profesi mendasar dalam mendukung pendidikan karakter siswa di sekolah. Jadi, karena konselor ada di ranah pendidikan, seperti sekolah dan perguruan tinggi harus menjadi contoh yang baik bagi siswa dan mahasiswa serta masyarakat luas. Jika konselor gagal menjadi contoh yang baik dan mendukung proses pendidikan siswa, output dari institusi pendidikan akan menjadi salah satu penyimpangan yang dapat merusak sistem sosial masyarakat luas. So, kita akan menjadi konselor dan harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Elpa Saputri, NIM 18010034. Di sini saya akan menjelaskan tentang how yang ada dalam metode dan hasil dari jurnal Profesi Bimbingan dan Konseling, sebuah filosofi dan tantangan profesional di masa depan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang metode terlebih dahulu.
Sebagai salah satu disiplin praktis, bimbingan dan konseling adalah cabang dari pohon filosofis ilmu manusia, yaitu tentang kondisi jiwa, perilaku manusia, pikiran manusia yang dikenal dengan istilah the ilmu psikologi. Pengembangan bimbingan dan konseling yang telah memiliki metode sendiri dalam praktik ilmiah serta pendekatan metode eksperimental, kualitatif, dan kuantitatif. Itu implikasi dari bimbingan dan konseling, pembangunan lebih banyak dipraktikkan di lembaga pendidikan. Nilai dari konseling adalah untuk membantu klien menemukan kesejahteraan mereka sendiri, dan konseling harus membantu profesi seperti untuk membantu klien melalui proses menemukan dirinya, mempersiapkan dirinya, dan mengubah dirinya sendiri. Untuk membentuk kondisi bagi individu, filosofis manusia berfokus pada bagaimana interaksi menghasilkan kondisi diri yang berkualitas untuk komunikator dan komunikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil. Dalam pandangan ini dijelaskan perlunya pemberdayaan lintas pelatihan konseling budaya yang harus dipahami dan bersifat pribadi bagi konselor untuk menjadikan konseling sebagai ilmu multidisiplin yang mampu beradaptasi dan sangat memanfaatkan dalam setiap periode dan peradaban itu muncul. Sebagai profesional, konselor sebagai profesi pendamping harus memahami bahwa fokus utama konseling adalah pada proses pendidikan dalam lingkungan sekolah yang merupakan contoh dari sosial sistem sosial masyarakat yang luas. Dalam hal ini, sekolah adalah penanaman budaya orang Indonesia bangsa syarat dengan nilai budaya dan agama. Jadi, dengan menanamkan nilai-nilai di sosial sekolah sistem, siswa ketika dalam lingkungan sosial yang luas tidak akan mengalami efek negatif pada dirinya ketika wajah mereka globalisasi dan akulturasi.